One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info, satu jalur sejuta info. Seperti biasa, kita kembali akan mengulas pertandingan-pertandingan sepak bola, baik itu di liga domestik maupun di liga internasional. Analisis kali ini sedikit berbeda dari analisis sebelumnya, di mana kalau sebelumnya kita menganalisis pertandingan yang mempertemukan antara dua klub, kali ini kita akan menganalisis pertandingan yang akan mempertemukan dua negara. Di mana pada kali ini kita akan menganalisis kualifikasi dari Piala Dunia 2022, di mana akan mempertemukan antara Vietnam versus Indonesia. Seperti biasa, kita kedatangan tamu atau komentator fenomenal kita. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar, Coach? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Coach, seperti biasa kita kembali akan disajikan pertandingan-pertandingan menarik, yaitu akan mempertemukan antara Vietnam versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, Coach, kira-kira bagaimana Coach memprediksi jalannya pertandingan pada sebentar malam ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya kira pertandingan kali ini adalah merupakan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh khususnya untuk fans Indonesia. Kenapa? Pertandingan ini adalah merupakan suatu gengsi untuk pemain-pemain Indonesia dan sudah menjadi tekad untuk memenangkan pertandingan. Dan seperti kita katakan bahwa kalau Indonesia berhadapan dengan Vietnam, ya bukan persoalan ini adalah persoalan gengsi antar negara, dan Indonesia akan selalu berusaha memenangkan pertandingan kalau menghadapi laga-laga seperti Vietnam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan bahwa pertandingan kali ini secara umum akan terjadi perebutan di lapangan tengah, di mana kedua tim masing-masing memiliki pemain tengah yang sangat tangguh. Di mana kita ketahui salah satu pemain yang sangat menanjak permainan di Vietnam adalah Van Duk. Ya, ini adalah pemain tengah yang selalu memberikan umpan-umpan kepada pemain andalan di lini depan, yaitu Chong Pon. Ya, dengan kombinasi antara Van Duk dengan Chong Pon akan menjadi momok tersendiri untuk tim Indonesia. Sementara di tim Indonesia, ya, salah satu pemain yang sangat konsisten dalam pertandingan selama beberapa laga ini adalah Evan Dimas. Ya, Evan Dimas tim yang selain dia berfungsi sebagai penyerang, dia juga berfungsi untuk memberikan motivasi. Ya, dia akan berfungsi untuk memberi motivasi kepada teman-temannya untuk bagaimana memenangkan pertandingan kali ini. Ya, dengan adanya Evan Dimas akan bekerja sama dengan Egy Maulana Fikri, dengan keduanya ini akan menjadi momok tersendiri untuk pertahanan Vietnam. Ditambah lagi dengan penampilan pemain tengah dari Indonesia adalah Adam Alis dan Kushetia Yudo. Ini selam pertandingan beberapa pertandingan dia sudah memadukan, ya, sudah mulai ketemu antara pemain ini, khususnya Evan Dimas sering memberikan umpan-umpan ke depan, begitu juga dengan dan salah satu pemain yang perlu kita waspada adalah, ya, Asnawin Mangkualam, salah satu pemain Indonesia yang telah berkiprah di luar negeri dan memiliki banyak pengalaman. Jadi dia akan menjadi palang pintu bagian pertahanan, ya, bagi pertahanan Indonesia itu sendiri, sehingga pemain-pemain dari Vietnam nanti akan kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan dari
Indonesia itu sendiri. Ya, Coach, sebagaimana kita ketahui bahwa Vietnam ini merupakan satu tim, merupakan tim terkuat dari grup G dari kualifikasi Piala Dunia 2020 ini. Terbukti yaitu dengan Vietnam itu sendiri telah mengumpulkan 11 poin dari 5 laga atau 6 laga sebelumnya. Sementara Indonesia merupakan juru kunci dari grup G ini. Kira-kira apalagi dari kedua tim ini masing-masing tidak menurunkan beberapa pemain pilarnya. Disebut saja dari Vietnam itu ada Nguyen Trong Hoan dan penjaga gawang utamanya itu tidak diturunkan. Sementara itu dari pemain Indonesia itu sendiri pemain yang paling cukup krusial itu Witan Sulaiman. Kira-kira menurut coach siapa pemain yang bisa melapis atau pemain-pemain yang bisa diturunkan dari kedua pelatih ini? Ya, menurut saya bahwa meskipun kedua pemain ini tidak ada, tapi dia memiliki persiapan atau memiliki pemain-pemain pengganti yang mampu untuk menutupi dari kekurangan yang ditinggalkan tadi oleh seperti dari Indonesia dan sebagainya. Ini bukanlah suatu halangan, ya, bukanlah suatu kendala bagi kedua pelatih jika menemukan ada pemainnya yang tidak tampil dengan dan saya kira bahwa pertandingan kali ini akan terjadi meskipun kita ketahui bahwa Vietnam sementara unggul, sementara memiliki banyak poin, bukan berarti bahwa Indonesia akan menyerah. Ya, ini saya katakan bahwa ini adalah pertarungan antara gengsi dan negara. Ya, adalah gengsi negara itu sendiri. Meskipun mungkin Vietnam secara keseluruhan Vietnam lebih diunggulkan, tapi Indonesia pasti dia akan memperlihatkan bahwa inilah Indonesia, inilah merah putih yang akan berkibar dan akan menjadi tantangan sendiri dari Vietnam itu sendiri. Memang kita ketahui bahwa selama beberapa pertandingan Indonesia kurang maksimal itu kemarin, tapi beruntung kemarin dia sudah bisa menahan daripada Gajah Putih yaitu Thailand. Ini menjadi modal sendiri, ya, ini menjadi modal sendiri dari Evan Dimas dan kawan-kawan untuk membuktikan bahwa dia akan merepotkan dari barisan pertahanan dari Vietnam itu sendiri. Mungkin saya kira seperti itu. Ya, coach, ada catatan yang cukup menarik ini, di mana kedua pelatih ini merupakan berasal dari Korea Selatan, di mana Vietnam dilatih oleh Park Han-seo, sementara Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurut catatan selama pelatih Vietnam ini menangani Vietnam itu sendiri, Indonesia belum pernah mengalami kemenangan dari Vietnam ini. Tetapi catatan yang cukup menarik juga ini bahwa Shin Tae-yong 10 kali bertemu dengan pelatih Vietnam ini, Shin Tae-yong itu sudah memenangkan 8 kali laganya dengan pelatih dari Vietnam ini. Kira-kira bagaimana peluang daripada Indonesia untuk meredam dari pemain-pemain Vietnam ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa latar belakang dari bahwa kedua pelatih adalah berasal dari negara yang sama. Ini berarti kedua pelatih ini sudah memiliki keunggulan, sudah mengetahui di mana keunggulan dari dan sudah mengetahui bagaimana taktik mereka. Tapi jika dilihat dari pertemuan di antara Shin Tae-yong dan Pak Han-seo, ini lebih banyak kemenangan dari pelatih Indonesia. Ini saya kira ini menjadi modal tersendiri buat pelatih Indonesia untuk memenangkan pertandingan kali ini, karena selain dia pengalaman, selain dia stabilitas dari pemain itu sendiri, begitu juga dengan faktor fisik yang menjadi salah satu faktor dalam memenangkan suatu pertandingan. Ya, coach, pertanyaan terakhir ini merupakan pertanyaan pamungkas. Kira-kira coach berapa prediksi dari persentase kemenangan daripada kedua tim ini? Ya, kalau saya melihat ya dari perjalanan kedua tim, di mana kita ketahui bahwa kemarin Indonesia berhasil menahan Thailand, sementara Vietnam juga berhasil menahan dari Yordania. Ya, sehingga kalau saya memprediksi bahwa
akan bisa 50-50 ya, 50-50, 50 untuk bagi kedua tim ini. Mungkin begitu. Ya, terima kasih coach. Ya, pemirsa, demikianlah analisis pertandingan yang akan berlangsung, yang akan mempertemukan antara Vietnam versus Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.